Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Kamis 16 November 2023, hari pekan biasa ke-32. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cahaya abadi, kebijaksanaan-Mu telah Kau nyatakan dalam diri Yesus Kristus Putramu. Semoga kami pun mampu berpikir dan bertindak menurut teladan kasih-Mu, agar kami dapat mengusahakan persaudaraan sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata kepada para murid, akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di sini, tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Pagi Romo. Pagi Vicky. Maksud dari kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah itu bagaimana? Selamat pagi para pirsawan Vicky. Wah, pertanyaannya hebat sekali. Nah, saudara terkasih, dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang bisa kita hitung. Ya, merupakan pengulangan-pengulangan. Tetapi ada juga yang merupakan misteri atau rahasia Allah. Gejala-gejala alam seperti misalnya matahari terbenam, matahari terbit itu sudah merupakan sirkulasi yang menetap. Tetapi itu merupakan benda-benda yang boleh katakan mati. Jalan kita bisa ukur, dalamnya laut bisa kita ukur. Tetapi kita tidak bisa mengukur hati orang. Ya, ini rahasia Tuhan, misteri. Maka kita harus bedakan antara tadi logika yang bisa kita dapatkan dari gejala-gejala alam. Maka melalui alam ini kita bisa menemukan segala hal yang diperlukan untuk manusia. Sampai misalnya sekarang handphone, komputer, itu kan penemuan-penemuan pada abad kita hidup. Pada zaman nenek moyang kita belum sampai pikiran ke sana. Jadi rahasia Tuhan itu dibuka. Jadi seperti sebuah kitab yang dibuka, yang disebut dalam ilmu teologi disebut revelasi. Ya. Revelasi secara teologis itu dibuka pelan-pelan. Pertama, yang pasti adalah melalui Abraham. Orang hebat itu dia. Dia bapak dari monoteisme. Dia menghadirkan Allah yang hidup. Allah yang digambarkan cemburu,
Allah yang tampil dalam gejala-gejala alam. Yang kemudian dilanjutkan dengan anak-anak keturunannya. Abraham, Ishak, Yakub, ya, dari Yakub terus ke Yusuf yang dijual ke Mesir, ya. Dari Yusuf terus Musa. Nah, Musa selama 40 tahun mengkoordinir semua hal kehidupan seperti yang kita lewati saat ini. Bagaimana makan, bagaimana tukang-tukang bangunan dikumpulkan, bagaimana tukang-tukang kayu, tukang-tukang besi, ya, para sastrawan, para olahragawan juga orang-orang yang berkaitan dengan keagamaan, itu para nabi, ya, yang dipersiapkan sedemikian rupa. 40 tahun bukan sedikit. Dan Musa mempersiapkan orang-orang Yahudi ini untuk memasuki tanah terjanji, dan sementara dia sendiri tidak sampai ke sana karena sudah meninggal dunia. Rahasia yang kemudian baru terbuka sesudah itu dalam teori revelasi itu adalah kelahiran Yesus yang hadir melalui Maria sebagai wanita. Dan lahir Yesus itu seperti kita manusia biasa. Hanya prosesnya berbeda. Kalau kita itu adalah pertemuan sperma dan ovum orang tua dalam tubuh seorang ibu. Kemudian ibunya hamil dan kita dilahirkan. Sementara Yesus tidak berbapak istilahnya. Tidak ada kromosom laki-laki. Tetapi dia ada karena sebuah misteri yang Tuhan tampilkan dalam kehidupan kita, dan hal itu hanya bisa dicerna melalui iman percaya. Ya. Kita tahu kapan kita lahir, kita tahu hidup, tetapi kita tidak tahu kapan kita mati. Maka kita tidak pernah mengisi dalam diary itu, besok jam 1.30 aku meninggal, ya, tidak ada. Ya, karena apa yang kita alami esok itu kita belum tahu. Hanya yang disebut dengan misteri dan rahasia Tuhan. Maka dalam urusan dengan misteri Tuhan ini, kita harus mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, dengan Yesus, untuk bisa menjawab dengan intuisi iman, melalui intuisi rohani, sehingga kita bisa menangkap gejala-gejala yang ada, walaupun kita tidak tahu misteri itu kapan terjadi. Namun yang pasti adalah kita percaya bahwa kapanpun aku akan diselamatkan bersama dengan Kristus, dan bukan soal waktunya, soal bagaimana aku mempunyai relasi dengan Tuhan secara pribadi. Dan hari inilah yang diarahkan oleh Yesus. Dia katakan apa? Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia, tetapi kalian tidak akan melihatnya, karena itu merupakan rahasia Tuhan. Kunci persoalannya apa? Yang penting aku siap. Itu persoalan. Apakah aku siap kalau suatu hari Tuhan panggil? Dan Tuhan memanggil kita ini bukan berdasarkan usia. Terserah Tuhan mau apa. Ya. Ada bayi yang sudah meninggal. Contoh sejak peristiwa Gaza itu. Anak-anak kecil itu tidak pikir bahwa dia akan mati, tewas. Tidak pikir. Tetapi defaknya begitu. Ya. Kita aman dan nyaman. Tapi kita tidak tahu di hari esok, mudah-mudahan kita juga mengalami kenyamanan dan keamanan. Tetapi yang paling utama dan penting adalah relasi aku dengan Tuhan. Dan relasi aku dengan Tuhan yang intim itu diungkapkan dan diuraikan dalam relasiku dengan manusia-manusia lain, melalui kelompok-kelompok kecil, dalam keluarga, dalam pertemanan, seperti itu. Ini yang perlu kita perjuangkan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.